sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi dari awal katakan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau yang kami perlukan saat ini Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya.
Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang
Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai menerima kuasa Allah dengan dibaptis dengan Roh Kudus. Mari kita buka Alkitab kita kepada Kisah Para Rasul pasal 2. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain
seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Peristiwa yang kita baca ini terjadi pada hari Minggu Pentakosta sekitar 2000 tahun yang lalu. Hari ini adalah hari Minggu Pentakosta. Jadi hari ini kita memperingati apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4 ini, di mana para rasul dibaptis dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Tuhan Yesus berkata, "Karena Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus tidak lama dari sekarang." Jelas dibaptis dengan Roh Kudus merupakan kehendak Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pertama-tama, mari kita lihat apa artinya dibaptis dengan Roh Kudus. Beberapa orang memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai apa yang dimaksud dengan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi puji Tuhan, Alkitab tidak membiarkan kita berada dalam kegelapan tentang hal ini. Alkitab memberikan kepada kita definisi Tuhan Yesus mengenai apa yang dimaksudkannya dengan dibaptis dengan Roh Kudus. Apabila kita teliti mempelajari Alkitab, maka kita akan tiba pada kesimpulan bahwa dibaptis dengan Roh Kudus adalah apa yang terjadi pada Kornelius dalam Kisah Para Rasul pasal 10 dan apa yang terjadi pada para rasul dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Mari kita terlebih dahulu lihat apa yang terjadi di rumah Kornelius. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Alkitab memakai banyak istilah yang berbeda untuk menyebut pengalaman yang sama, yaitu dibaptis dengan Roh Kudus. Dalam ayat ini, pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus disebut dengan istilah turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Orang-orang yang menyertai Petrus melihat bahwa Roh Kudus turun ke atas bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dari mana mereka bisa tahu bahwa Roh Kudus turun atas Kornelius dan orang-orang yang berada di rumahnya saat itu? Kita baca lagi dalam firman Allah. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Dalam ayat ini, pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus disebut dengan istilah karunia Roh Kudus. Orang-orang yang menyertai Petrus melihat bahwa karunia Roh Kudus juga diberikan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Pertanyaannya adalah, dari mana mereka bisa tahu bahwa karunia Roh Kudus juga dicurahkan atas bangsa-bangsa bukan Yahudi? Jawabnya adalah, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Mereka tahu bahwa orang-orang itu sudah menerima karunia Roh Kudus, atau Roh Kudus turun atas mereka, atau dibaptis dengan Roh Kudus, karena mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Beberapa waktu kemudian, ketika Petrus diprotes oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem, ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Jadi apa yang terjadi di rumah Kornelius ketika mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah adalah sama dengan apa yang terjadi pada para rasul dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus,
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kemudian Petrus menyimpulkan, maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan dibaptis dengan Roh Kudus adalah apa yang terjadi pada para rasul, di mana maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan dibaptis dengan Roh Kudus adalah apa yang dialami oleh bangsa-bangsa bukan Yahudi di rumah Cornelius, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi kita melihat di sini per definisi dibaptis dengan Roh Kudus berarti dipenuhi dengan Roh Kudus begitu rupa sehingga orang itu berkata-kata dengan bahasa-bahasa roh. Bila ada yang mengatakan bahwa berkata-kata dengan bahasa-bahasa roh bukanlah satu-satunya tanda awal dibaptis dengan Roh Kudus, ajaran semacam ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Kesimpulan, jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Yang meyakinkan orang Kristen Yahudi zaman dahulu bahwa Tuhan tidak membedakan orang dan bahwa pertobatan yang memimpin kepada hidup juga diberikan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi tanpa mewajibkan mereka untuk mematuhi adat istiadat dan ritual agama Yahudi adalah karena ketika Petrus mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus yang meyakinkan orang Kristen Yahudi bahwa Tuhan tidak membedakan orang dan bahwa bangsa-bangsa bukan Yahudi juga boleh menerima baptisan air tanpa harus melaksanakan adat istiadat dan ritual-ritual agama Yahudi adalah ketika Petrus mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi kita melihat di sini dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa-bahasa roh merupakan penyebab mengapa orang-orang bukan Yahudi diperbolehkan untuk menerima baptisan air tanpa harus mematuhi adat istiadat dan tata ibadah agama Yahudi. Tidakkah menyedihkan bahwa pada masa kini ada orang-orang yang hanya mau menerima baptisan air dan tidak mau dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh. Yohanes Pembaptis berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan,
Tetapi Ia, Yesus yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Tuhan jelas berkehendak agar setiap orang Kristen menerima kedua-duanya, yaitu dibaptis air sebagai tanda pertobatan dan dibaptis dengan Roh Kudus untuk menerima kuasa Allah untuk menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Tuhan ingin kita menjadi saksi bagi Yesus dan bukan sekedar bersaksi tentang Yesus. Bila kita sekedar bersaksi tentang Yesus, mungkin sikap, tindakan, perbuatan, kelakuan kita tidak menunjang kesaksian kita. Tetapi bila kita menjadi saksi bagi Yesus, maka sikap, tindakan, perbuatan, kelakuan kita menunjang kesaksian kita. Dan sesuai kasih karunia Allah, dari waktu ke waktu kita akan mendemonstrasikan kuasa dan kasih Allah. Pada hari Minggu Pentakosta, setelah Rasul Petrus dibaptis dengan Roh Kudus dan berkata-kata dengan bahasa roh, firman Allah mencatat bagaimana Petrus menjelaskan apa yang terjadi kepada orang banyak yang terheran-heran. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Apa yang terjadi menunjang kesaksian Petrus dan kawan-kawan. Setelah mendengar kesaksian Petrus dan kawan-kawan di hari Minggu Pentakosta sekitar 2000 tahun yang lalu, ada 3.000 orang yang memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dan memberi diri mereka dibaptis air. Sekarang tinggal saudara dan saya yang harus memutuskan bahwa kita bersedia untuk dibaptiskan oleh Tuhan Yesus dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, supaya kita juga dapat menerima kuasa Allah untuk menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Sebenarnya, apakah yang terjadi ketika seseorang berkata-kata dengan bahasa roh? Alkitab mengajarkan ada banyak macam dan jenis bahasa roh. Salah satunya adalah bahasa roh yang berkata-kata kepada Allah. Kita baca dalam firman Allah, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Bahasa roh semacam ini tidak perlu ditafsirkan, karena ditujukan bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah, dan Allah mengerti apa maksudnya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Bahasa roh jenis ini bisa berupa sebuah doa pribadi atau puji dan sembah kepada Allah. Kita baca dalam firman Allah, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku,
tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Salah satu tujuan dari bahasa roh jenis ini adalah untuk membantu kita dalam berdoa. Sebab dalam kelemahan kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita baca dalam firman Allah, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ketika ada yang sakit, dari waktu ke waktu kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ketika ada keperluan keuangan, kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ketika ada anak-anak yang sedang menghadapi ujian atau terjerat narkotika dan obat terlarang, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ketika ada pergumulan hidup dan masalah-masalah yang lain, kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Dalam keadaan seperti ini, kita memerlukan pertolongan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan menolong kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dengan kata-kata biasa, tetapi terucapkan dengan bahasa roh. Setiap kali seseorang berbahasa roh, Roh Kudus sedang menolong orang itu untuk berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Kita baca dalam firman Allah, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Sehingga hasilnya adalah kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Setiap kali kita berdoa dengan berbahasa roh, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dalam bukunya They Speak with Other Tongues, atau mereka berkata-kata dengan bahasa roh, John Sherrill menulis tentang seorang gembala sidang yang menerima telepon di tengah malam bahwa salah seorang kaum muda di gerejanya mengalami kecelakaan lalu lintas. Keadaannya parah dan kritis. Secara manusia, harapan untuk hidup sangat kecil. Pendeta ini tidak tahu bagaimana harus berdoa untuk anak muda ini. Jadi dia hanya berbahasa roh saja sambil menumpangkan tangannya kepada tubuh anak muda itu. Setelah dia berbahasa roh selama kurang lebih 30 menit, tiba-tiba dia mendapat kesan yang amat kuat, seakan-akan Roh Kudus berbicara kepadanya bahwa anak muda itu akan hidup. Jadi pendeta ini memberitahu ibu anak muda ini yang saat itu hadir di rumah sakit bahwa anaknya akan hidup. Beberapa minggu kemudian, itulah yang terjadi. Anak muda ini keluar dari rumah sakit dalam keadaan hidup, bisa bersekolah, dan dapat menjalani kehidupan yang normal. Supaya kita bisa berdoa dengan berkata-kata dengan bahasa roh, kita perlu dibaptis dengan Roh Kudus. Sekarang mari kita lihat bagaimana caranya kita dapat menerima baptisan Roh Kudus. Yang pertama, ingatlah, dibaptis dengan Roh Kudus adalah suatu karunia. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada kita dengan gratis, walaupun kita tidak pantas, tidak layak untuk menerimanya. Jangan tunggu sampai saudara merasa diri saudara cukup layak untuk menerima baptisan Roh Kudus, sebab saudara tidak akan pernah cukup layak untuk menerimanya. Tetapi terimalah
Baptisan Roh Kudus itu sekarang juga sebagai karunia Allah bagi saudara. Asal saudara sudah bertobat. Bertobat artinya berputar haluan dari tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat artinya berputar haluan dari hidup mengejar keinginan dan kesenangan diri sendiri menjadi ingin hidup menuruti kehendak Tuhan. Walau ketaatan kita kepada Tuhan mungkin tidak sempurna, tetapi ketulusan hati kita untuk mentaati Tuhan tidak perlu diragukan. Bila kita sudah bertobat seperti ini, maka Allah Bapa ada pemberian cuma-cuma untuk kita, yaitu dibaptis dengan Roh Kudus. Tinggal kita ambil dan terima saja dengan iman. Bagaimana caranya kita dapat menerima baptisan Roh Kudus? Ingatlah, Tuhan Yesus adalah Sang Pembaptis dengan Roh Kudus. Kita baca dalam firman Allah, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Baptisan air sudah dilimpahkan kepada pendeta-pendeta untuk melaksanakannya. Tetapi baptisan Roh Kudus belum pernah dilimpahkan kepada siapapun juga. Sampai hari ini hanya ada satu Sang Pembaptis dengan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bila kita ingin dibaptis dengan air, kita datang kepada si pembaptis dengan air, yaitu pendeta-pendeta. Begitu pula, bila kita ingin dibaptis dengan Roh Kudus, kita datang kepada Sang Pembaptis dengan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Jadi untuk dibaptis dengan Roh Kudus, kita perlu datang kepada Tuhan Yesus di dalam doa dan minta agar Tuhan Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar dan turunkan kembali tanganmu. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, Tuhan sudah melihatnya. Bagaimana caranya kita dapat menerima baptisan Roh Kudus? Ingatlah kepada janji Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Bila kita minta Roh Kudus, Tuhan pasti akan memberi Roh Kudus kepada kita dan bukan roh yang lain. Minta dibaptis dengan Roh Kudus adalah doa yang pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Kemudian bukalah mulut saudara dan mulailah berkata-kata dengan bahasa roh. Setelah berdoa, percayalah bahwa Allah pasti akan menggenapi firman-Nya. Dengan iman, bukalah mulut saudara dan mulailah berkata-kata dalam bahasa roh seperti kata firman Allah ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Seseorang harus dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi dia tidak pernah bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Suatu malam setelah baptisan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh dijelaskan, dia langsung maju berlutut di mezbah Tuhan.
Tidak ada yang mau mendoakan orang ini, sebab sebelumnya sudah terlalu sering didoakan dan tidak ada hasil. Tiba-tiba orang ini mulai berkata-kata dalam bahasa roh yang amat indah dan jelas. Sementara semua orang bersukacita bahwa akhirnya dia menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, tiba-tiba dia berhenti, berdiri dan berkata, "Jangan salah paham. Saya masih belum dibaptis dengan Roh Kudus. Saya tadi tidak berkata-kata dengan bahasa roh. Saya tadi sembarangan saja mengucapkan kata-kata yang aneh-aneh. Saya sudah bosan menunggu Roh Kudus berkata-kata melalui saya. Jadi tadi saya putuskan untuk sembarangan saja mengucapkan kata-kata asal bunyi. Jelas itu bukan Roh Kudus. Saya masih belum dibaptis dengan Roh Kudus." Sekarang giliran orang itu yang heran. Sebab di baris depan duduk 3 mahasiswa Tionghoa yang menyaksikan semua yang terjadi. Salah satu dari mereka langsung menjawab orang itu, "Maaf, kami terpaksa mengecewakan Anda. Tetapi tadi selama kurang lebih 3 menit kami mendengar Anda sedang memuji-muji Tuhan dalam bahasa Tionghoa yang sempurna. Kami mengerti dengan jelas apa yang Anda ucapkan. Jadi apa yang Anda katakan tadi, bahwa Anda bicara saja sembarangan, sebenarnya Anda sedang berkata-kata dalam bahasa roh yang walau tidak dimengerti oleh Anda, tetapi dimengerti oleh kami yang mendengarnya. Jadi Anda sudah dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dalam bahasa roh." Karena salah paham akan cara orang berkata-kata dengan bahasa roh, orang ini selama bertahun-tahun tidak mengalaminya. Dan pada waktu dia betul-betul berkata-kata dengan bahasa roh, dia pikir bukan. Tuhan Yesus berkata, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Minta dibaptis dengan Roh Kudus adalah doa yang pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Mintalah sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Roh Kudus Tuhanku, mengurapiku, sembuhkan yang hancur, bebaskan tawanan, membuka penjara, gelitkan yang buta. Roh Kudus Tuhanku, Ia kasku. Sekali lagi. Roh Kudus Tuhanku, mengurapiku, sembuhkan yang hancur, bebaskan tawanan, membuka penjara, gelitkan yang buta. Roh Kudus Tuhanku, Ia kasku. Roh
dan yang hancur, bebaskan tawanan, buka penjara, jadikan yang buta. Tuhanku, Dia kasku. Mari kita nyanyikan lagi sekali lagi sebagai pengakuan iman kita. Tuhanku, mengurapiku. Amin. Dan yang hancur, amin, bebaskan tawanan, amin, ya Tuhan, membuka penjara, jadikan yang buta, amin. Tuhanku, Dia kasku. Saya minta semua kepala ditundukkan, semua mata ditutup. Sementara musik dimainkan dengan lembut, saya minta setiap orang yang ingin meminta agar Tuhan Yesus membaptiskan Anda dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, angkatlah tangan Anda sekarang ini. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Saya minta setiap orang yang sudah pernah dibaptis dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi sesudah itu saudara jarang berkata-kata dengan bahasa roh, dan sekarang saudara ingin dipenuhkan kembali, angkatlah tanganmu sebentar. Saya minta setiap orang yang sudah mengangkat tangannya untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini, baik di rumah atau di mana saja. Bangkitlah berdiri dimanapun saudara berada sekarang ini. Atau bila firman Allah ini sudah berbicara kepadamu dengan cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja Anda berada. Saya minta setiap orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari ucapkan kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengucapkannya, baik yang sudah berdiri maupun yang masih duduk. Mari kita ucapkan kata-kata doa ini bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya mengaku, saya orang berdosa. saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya perlu pengampunan. Saya percaya, Saya percaya Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. yang menjadi manusia. Saya percaya, Saya percaya Yesus mati di kayu salib Yesus mati di kayu untuk salib menjalani hukuman dosa, untuk menjalani hukuman menggantikan saya. menggantikan saya. Saya percaya Saya percaya Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. dari antara orang mati. Saya menerima Saya menerima Tuhan Yesus Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat dan satu-satunya juru selamat hidup saya. hidup saya. Saya bersedia Saya bersedia hidup mentaati hidup mentaati segala perintah segala perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya mempercayakan Saya mempercayakan hidup saya di dunia hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan dan
dan di dalam kekekalan. Kepada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Saya percaya Saya percaya dosa saya dosa saya sekarang sudah diampuni. sekarang sudah diampuni. Dan saya sudah menjadi Dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. oleh Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberikan Roh Kudus Engkau sudah memberikan Roh Kudus untuk berdiam di dalam saya. untuk berdiam di dalam saya. Saya sambut Engkau Roh Kudus. Saya sambut Engkau Roh Kudus. Engkau adalah penolong Engkau adalah penolong dan penghibur saya. dan penghibur saya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau membangkitkan Engkau membangkitkan keinginan-keinginan kudus keinginan-keinginan kudus di dalam hati saya. di dalam hati saya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau memampukan saya Engkau memampukan saya untuk hidup kudus. untuk hidup kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Engkau adalah Sang Pembaptis Sang Pembaptis dengan Roh Kudus. dengan Roh Kudus. Saya mohon Saya mohon agar Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus membaptiskan saya membaptiskan saya dengan Roh Kudus dengan Roh Kudus sekarang juga. sekarang juga. Saya akan membuka mulut saya Saya akan membuka mulut saya untuk mengucapkan kata-kata bahasa roh untuk mengucapkan kata-kata bahasa roh yang diberikan oleh Roh Kudus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saya kepada saya untuk mengucapkannya untuk mengucapkannya dengan iman. dengan iman. Saya akan mulai mengucapkan Saya akan mulai mengucapkan kata-kata bahasa roh, kata-kata bahasa roh, yaitu yaitu kata-kata yang tidak saya pelajari, kata-kata yang tidak saya pelajari, kata-kata yang tidak saya mengerti, kata-kata yang tidak saya mengerti, kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Saya akan mulai mengucapkannya Saya akan mulai mengucapkannya dengan iman dengan iman dan kerendahan hati. dan kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. saya berdoa. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Haleluya, Haleluya 8 kali. Nanti apabila saya mulai berkata-kata dengan bahasa roh, saudara juga berhenti menyanyi Haleluya. Saudara juga mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Walau saudara tidak tahu apa yang mau diucapkan, dengan iman dan kerendahan hati, mulai saja ucapkan satu kata yang tidak saudara mengerti. Nanti dalam proses saudara sedang akan mengucapkan satu kata yang tidak saudara mengerti, akan terjadi mujizat. Kata-kata yang keluar dari mulut saudara bukanlah kata-kata sembarangan, tetapi kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saudara untuk mengucapkannya. Mari kita nyanyikan lagu ini, Haleluya 8 kali. Haleluya.
Itu benar Roh Kudus, teruskan. 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 Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa menyembuhkan setiap tubuh yang sakit. Sembuhkan juga setiap jiwa dan roh yang sakit. Adakan mujizat kesembuhan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Adakan juga mujizat keuangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon persediaan Tuhan yang berlimpah diberikan kepada semua anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh pekerjaan dan usaha, Tuhan berikan pekerjaan dan usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong agar bisa selesaikan sekolah, bisa selesaikan kuliahnya. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu pertolongan-pertolongan yang diperlukan. Kami mohon persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami juga berdoa Tuhan, tolonglah jauhkan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan dalam membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan berikan tempat tinggal yang layak dengan harga yang terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan.
Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Tuhan. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami juga mohon agar segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya, kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh tidak mau mengampuni, roh kebencian. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus aku mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak, aku tengking. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami, kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila Bapak atau Ibu membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2023 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai peringatan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini dengan doa berkat, mari kita menyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku,
mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku.
Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Hadir di sini. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Selamat Hari Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati. Berjalan dalam kuasa Tuhan, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanku, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Merindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu,